Untuk praktikan dipersilakan untuk absen. Link udah dikirim di chat. Izin Kak, kami sudah coba absen tapi waktu di NIM-nya nggak bisa Kak, karena emailnya itu emailnya nggak diterima gitu Kak. Sebentar ya, kami cek. Silakan untuk absen di link yang baru dikirim ya. Maaf Kak, itu yang dikirim link untuk pengeditan Kak, bukan pengisian. Bentar ya, Dek. Kami cek lagi. Tapi ini udah bisa linknya dan teman-teman kalian sebagian udah pada ada yang absen. Kok kalian nggak bisa? Iya, iya Kak, sebelumnya diisinya misalnya di NIM tuh NIM-nya dibuat 1904 bla 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 @gmail.com Kak, karena yang diminta di situ bagiannya email bukan angka. Terus di link yang kedua Kak, ini untuk pengeditan form Kak, bukan untuk pengisian form. Makasih ya. Yang nggak bisa tadi link, coba link yang terakhir dikirim ya.
Silahkan masuk ke link pretest ya. Izin Kak, untuk nama di quizisnya gimana ya Kak? Nama underscore kelompok. Makasih Kak. Di quizis sudah join semua kan? Kayaknya udah Kak. Kak, saya belum, Kak. Dipercepat ya, kita tunggu sampai 10.15.
Mohon maaf sebelumnya untuk link Quizizz agak ada sedikit bermasalah nih, ada error jaringannya. Jadi kita lanjut ke presentasi modul dulu, nanti terakhir kita baru ikutin pretest ya. Baik, Baik, Kak. Kak. Baik, Kak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di modul pertama ini tentang perancangan konseptual. Jadi tujuan dari praktikum ini yang pertama ada memahami metode konseptual secara keseluruhan. Yang kedua mengenai bagaimana cara merencanakan sebuah inovasi produk baru. Yang ketiga mampu mengaplikasi software expert choice. Yang keempat dapat menspesifikasikan produk rancangan secara rinci. Dan yang kelima dapat mengidentifikasi masalah produk secara abstrak. Jadi pengertian dari perancangan merupakan suatu kegiatan atau rekayasa rancang bangun yang dimulai dari ide-ide inovasi desain atau kemampuan untuk menghasilkan karya dan cipta yang benar-benar dapat menjabarkan permintaan pasar karena adanya penelitian dan pengembangan teknologi. Dan pengembangan produk merupakan aktivitas lintas disiplin yang membutuhkan kontribusi dari hampir semua fungsi yang ada di perusahaan berdasarkan fungsi pemasaran, perancangan, dan manufaktur yang selalu paling penting bagi proyek pengembangan produk. Dan berikut merupakan beberapa hal yang membuat usaha pengembangan produk cukup menantang, yaitu ada yang pertama trade-off, dinamika, detail, tekanan waktu, dan faktor ekonomi. Dan perancangan konseptual merupakan bagian dari proses perancangan yang mengidentifikasi permasalahan dalam proses perancangan yang bertujuan untuk menentukan solusi secara prinsip. Benchmarking merupakan proses pengukuran operasional terhadap bisnis perusahaan dengan membandingkannya dengan perusahaan lain yang memiliki produk atau jasa layanan yang lebih baik. Dan AHP ini merupakan metode pengambilan keputusan dengan melihat kriteria-kriteria yang dipergunakan untuk mengambil keputusan. Salah satu yang digunakan software pada metode ini adalah expert choice. Lanjut, panduan modul. Jadi ini untuk panduan, yang poin 1, proses perancangan konseptual, itu nanti kalian buat intro, terus di 1.1 ada perencanaan, jadi nanti di awalnya kalian paparin semua ide yang untuk produk kalian itu, awal mulanya kalian terbentuknya untuk kalian menciptakan produk tersebut. Lalu di bawah ini ada 3 produk, ini nanti kalian ambil produk yang serupa dengan produk kalian, sehingga nanti kalian membandingkan antara ketiga produk ini untuk benchmarking untuk produk kalian. Lalu di bawahnya nanti kalian juga jelasin keunggulan ataupun kekurangan dari ketiga produk yang kalian paparkan di gambar itu. Terus yang di 1.2 ada perbandingan spesifikasi teknis dan ekonomi, itu seperti misal asal produk produksi. Misal di produk 1 nanti berasal dari Indonesia ataupun dari negara lain. Terus juga yang seterusnya juga begitu, nanti
kalian cari spesifikasinya gimana antara ketiga produk itu. Lanjut. Jadi di 1.3 ini 1.3. Jadi di poin 1.3 ada penentuan produk menggunakan software expert choice. Itu nanti kalian masukin dari ketiga produk yang kalian ambil di benchmarking yang di atas tadi. Jadi kalian masukin ke software expert choice sesuai dengan yang pas pramodul 2 kemarin. Nanti jadi di gambar ini ada hasil prioritas dari setiap kriteria. Nanti misal kayak dari materialnya, ataupun dari apa yang ada di produk yang ketiga tadi. Terus nanti di bawahnya ada hasil perhitungan alternatif yang terpilih, nanti di mana yang kalian pilih hasilnya yang di expert choice itu. Terus ada di poin kedua ada spesifikasi rancangan. Di situ kan nanti ada D sama W. Jadi D itu dia persyaratan yang harus dipenuhi pada setiap produk kalian itu. Dengan kata lain, apabila nanti tidak terpenuhi, jadi perancangan kalian tuh kayak tidak benar gitu. Jadi kalau sedangkan yang W itu persyaratan yang diinginkan apabila memungkinkan, itu boleh ada ataupun tidak gitu. Kalau dia intinya dia itu kayak wajib gitu ada di setiap produk gitu. Nah, terus di identifikasi permasalahan, nanti kalian jelasinnya misal yang kayak di modul kan ada tuh kurangi kecenderungan secara personal, hilangkan kebutuhan yang tidak berhubungan langsung pada fungsi, dan ubah bentuk data kualitatif atau menjadi kualitatif gitu. Udah, sekian. Ada yang ingin bertanya? Izin bertanya, Pak. Kak. Iya. Ini untuk yang 1.3, yang poin ketiga, identifikasi permasalahan itu kan tadi dilihat dari halaman 7. Itu kan ada beberapa permasalahan itu dijelasin lagi, Kak, sesuai dengan produk yang kita pilih, yang terpilih. Iya, nanti kalian jelasin di situ. Ada kan, pokoknya kalian jelasinnya sesuai yang ada di tabel tadi tuh, yang ada geometri apa tadi? Yang dari tabel identifikasi tadi, tabel demand, sesuai dengan itu. Jadi semuanya itu nanti kalian jelasin identifikasi masalahnya apa aja gitu di situ. Ada lagi yang ingin bertanya? Izin bertanya, Kak. Di daftar perbandingan itu kan ada kayak daya tarik, habis itu estetika. Itu tuh tolak ukurnya di mana, Kak ya? Terus satu lagi kan di ekonomi ada bagian harga tuh. Sedangkan produk-produk sekarang kan di Shopee, di Tokopedia tuh harganya bisa beda-beda jauh kayak gitu, Kak. Itu gimana, Kak, tolak ukur harganya? Makasih, Kak. Bisa diulangi, tadi jaringannya agak bermasalah. Bisa. Kan ada di daftar perbandingan, itu kayak daya tahannya, daya tariknya, terus estetikanya. Itu tolak ukur setiap produknya tuh kita ukur dari subjektif atau bagaimana, Kak? Terus di bagian ekonomi kan ada harga.
Nah, harga itu kan berbeda-beda kalau misalnya, apalagi kalau kita lihat di Shopee, di Tokopedia, harga-harga mesinnya itu kan beda-beda. Itu gimana kita ambil keputusan untuk harganya tuh, Kak? Terima kasih, Kak. Untuk daya tahan mungkin kalian nanti lihat produk itu konsisten atau enggak gitu. Terus untuk daya tariknya dari bentuknya gimana, terlalu besar atau kurang modern atau gimana gitu. Terus untuk estetika juga gitu, produk itu menarik atau enggak. Terus untuk harganya nanti kalian ambil aja dari harga standar yang ada di Shopee atau di mana itu. Menurut kalian yang mana yang terbaik aja. Baik, terima kasih, Kak. Udah potong ya, kita dari sini aja. Ada lagi yang ingin bertanya? Izin bertanya ya Kak. Ya. Itu kan di benchmarking kan 3 produk Kak. Misalnya produknya tempat pengeringan ikan. Itu kan bentuknya beda-beda Kak. Maksudnya nggak semuanya sama persis gitu kan. Jadi otomatis kan untuk benchmarkingnya kalau mencari produk-produk itu karena beda-beda produsennya juga bentuknya juga nggak tentu sama. Itu gimana Kak? Apa harus memang yang sama persis atau boleh ada beda-bedanya dikit Kak? Yang penting dia tujuannya sama gitu. Terima kasih Kak. Iya, boleh, Dek. Kan dari situ lah kita bandingin nanti. Kalian mau ambil desain yang terbaiknya gimana. Jadi nggak apa-apa, nggak masalah itu. Apa produknya berbeda-beda, nggak persis dengan produk kalian itu. Terima kasih Kak. Tapi juga jangan terlalu jauh juga ya desain atau ininya agak mirip-mirip gitu. Jangan terlalu jauh juga. Baik Kak. Ya. Ada lagi yang ingin bertanya? Izin bertanya, Kak. Iya. Saya masih agak bingung di daftar perbandingan. Di daftar perbandingan itu di produk 1, produk 2, produk 3-nya itu kita tulis misalnya eh, berapanya atau kayak tadi Kakak bilang atau dia pakai angka. Misalnya dari 1 atau sampai 10 daya tariknya tuh ke berapa atau bagaimana, Kak? Terima kasih, Kak. Enggak, nanti kalian tulis aja di situ. Dari produk kalian, misal performanya memuaskan atau enggak, terus nanti daya tahannya konsisten atau enggak. Nanti kalian buat aja di situ konsisten, tidak konsisten gitu. Daya tarik, bentuknya terlalu besar dan kurang modern. Nanti kalian tulis aja itunya, bukan dari angka. Baik, Kak. Terus kalau misalnya nanti waktu kita aplikasi ke software expert choice-nya bagaimana, Kak? Kalau misalnya nggak ada angka kayak gitu, Kak. Nanti kalian ini, biasa kan 2 perbandingan gitu. Nanti kalian tulis dulu material apa. Nanti kan di expert choice nanti kalian ini tentuin berapa nomornya di situ. Kan kalian lebih dominan kemana, ke produk yang si satu ini atau yang produk kedua ini gitu. Baik, terima kasih, Kak. Ada lagi yang ingin bertanya? Jadi nanti kalau ada yang lebih nggak jelas lagi bisa ditanyakan kepada asisten masing-masing. Jadi selanjutnya kita bakal lanjutin ke pretest tadi ya, quizzes. Link quizzes sudah dikirim di room chat ya.
Yang belum masuk di Quizizz segera ya. Quizizz kita mulai ya. Question, Berikut merupakan beberapa hal yang membuat usaha pengembangan produk kukup menentang adalah. Option 1, see trade-offs, dinamika, detail. Question, dalam menentukan spesifikasi rangkaian akan sangat tergantung pada. Option 1, see kuantitas dan kualitas informasi yang diperoleh pada tahapan perangkangan. Option 2, b kuantitas dan kualitas penjatuhan yang diperoleh pada tahapan perangkanan. Option 3, question, salah satu cara melakukan perangkanan produk dengan mengumpulkan informasi di internet berdasarkan PAL ETAL, 2007, adalah. Option 1, melihat katalog competitor. Question, perangkangan konseptual merupakan. Option 1, bagian dari proses perangkangan yang mengidentifikasi permasalahan dalam proses perangkangan yang bertujuan untuk Question, menurut Gregory H. Watson mendefinisikan benchmarking sebagai pencarian sekara berkesinambungan dan penerapan sekara nyata praktik-praktik yang Question, perangkangan konseptual memiliki 8 tahapan yang mana salah satunya adalah membuat keseluruhan subfungsi. Question, menurut Turbin, 2005, Analytical Hierarchy Process, AHP, merupakan metode pengambilan keputusan dengan Question, mengubah bentuk data kuantitatif menjadi kualitatif merupakan salah satu tahapan untuk menyederhanakan. Question, perangkangan merupakan kegiatan awal dari suatu rangkaian kegiatan dalam proses pembuatan produk. Dalam tahap perangkangan dibuat keputusan. Question, proses pengukuran operasional terhadap bisnis perusahaan, produk/jasa, dengan membandingkannya dengan perusahaan lain yang memiliki produk atau jasa layanan yang
Untuk kuisis kuisisnya udah selesai. Yang tadi TP belum kumpul siapa aja? Zinta. Gak dengar, Dek. Suaranya membal. Zinta, Kak. Kenapa belum kumpul? Kenapa belum kumpul, Zinta? Tadi kan Kak udah kumpul, terus waktu lagi proses loading, saya langsung pindah tempat lain, maksudnya buka yang lain kan. Terus waktu cek lagi rupanya nggak terkirim. Terus waktu kirim lagi, rupanya udah itu Kak, udah nggak bisa lagi. Kak, maaf Kak, Cika juga Kak, tapi kan tadi udah di-upload sebelum jam 10 Kak, tapi di situ tulisannya tuh menunggu jaringan terus Kak. Udah 3 kali bolak-balik diulang-ulang Kak. Tapi ada Cika screenshot tadi Kak yang bacaan menunggu jaringannya. Yang belum kirim TP, coba PC aku kirim apa kendala kalian, nama sama kelompok ya. Iya Kak. Terima kasih yang telah berhadir. Sekian dari modul 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak. Makasih Kak. Ya, udah bisa keluar ya.